Saya dari kelompok 8, mahasiswa program studi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Yang saya hormati, Ibu dosen, Ibu Santi Pertiwi, SIP MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menampilkan proses pembuatan media pembelajaran berbasis strategi Project Based Learning pada pelajaran matematika kelas 1 SD. Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Siti Maisaroh, ada Rizky Ramadan Rianto, ada juga Ibrahim Firdaus dan Nurlena Ada Aulia Sahrani. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan tema dan tujuan tentang bangun datar di SD. Tema utama dari pembelajaran bangun datar di SD berfokus pada pengenalan, klasifikasi, dan aplikasi dasar bentuk geometri di kehidupan sehari-hari. Materi ini secara bertahap mengajarkan siswa untuk mengenal dan mengidentifikasi, memahami bahwa ada berbagai bentuk di sekitar mereka. Contoh alat peraga, ada persegi panjang, seperti ini contohnya, persegi, lingkaran, dan bentuk trapesium. Mengklasifikasi dan membandingkan, mengenali sifat-sifat dasar, jumlah sisi, jumlah sudut untuk membedakan satu bentuk dengan bentuk lainnya. Menghitung ukuran dasar, mampu mengukur dan menghitung keliling, seperti panjang tepi dan luas atau ukuran permukaan dari bentuk-bentuk sederhana. Lanjut, tujuan pembelajaran materi bangun datar di SD. Tujuan utama dari pengajaran materi bangun datar di SD adalah untuk mengembangkan literasi spesial siswa dan mempersiapkan mereka untuk konsep matematika yang lebih kompleks. Tujuan pertama yaitu 1. Tujuan kognitif atau pengetahuan dan pemahaman. Mengidentifikasi bangun datar. Siswa mampu menyebutkan, menunjukkan, dan menggambar berbagai jenis bangun datar sederhana. Misalnya, seperti yang tadi, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan trapesium. Memahami sifat-sifat dasar. Siswa mampu menjelaskan dan membandingkan sifat-sifat khusus dari setiap bangun datar. Misalnya, persegi memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. 2. Tujuan keterampilan atau aplikasi dan pemecahan masalah. Penerapan konsep. Siswa mampu menerapkan konsep keliling dan luas untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung panjang pagar yang dibutuhkan untuk berkebun atau lingkungan rumah, dan juga memasang keramik. Keterampilan geometri. Siswa mampu membuat, menyusun, dan memilih bangun datar. Misalnya membuat pola menggunakan bangun datar atau memotong bentuk sesuai instruksi. Ketiga, yaitu tujuan afektif. Atau sikap menghargai keteraturan. Siswa menyadari bahwa bentuk geometri ada di mana-mana dan penting untuk desain, seni, dan konstruksi. Berpikir logis. Siswa mengembangkan pemikiran logis dan sistematis melalui proses klasifikasi dan pengukuran. Singkatnya, materi bangun datar di SD bertujuan untuk memberikan fondasi visual dan analitis kepada siswa agar mereka dapat memahami dunia fisik di sekitar mereka secara matematis. Next, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ibrahim Firdaus dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat media putar bangun datar. Pertama ada persiapan bahan ya. Bahan-bahan yang kita siapkan ada kertas asturo, kardus bekas, styrofoam, pulpen, penggaris, double tape, lem, jangka, dan lem tembak. Oke, langkah pertama, kita siapin dulu kardus lingkaran ya, berukuran jari-jarinya 11 cm, dan lalu kita bagi menjadi 8 bagian. Jadi setiap bagiannya itu memiliki sudut sebesar 45 derajat ya, agar sama besar. Setelah pola lingkarannya jadi,
kita lapisi dengan kertas asturo agar tampilannya lebih menarik. Oke, setelah semua itu kita menuliskan beberapa nama bangun datar di kertas, lalu nama-nama tersebut ditempelkan di lingkaran, di setiap bagian lingkaran ya. Oke, setelah sudah ketempel semua, kita siapin dulu styrofoamnya. Terus kita pasang lingkaran tadi dengan beberapa alat agar dia bisa berputar. Lalu kita siapkan gambar-gambar bangun datarnya. Bangun datar itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang. Oke, setelah menyiapkan semuanya, kita tambahkan contoh soal di setiap bangun datar ya. Contoh soalnya bisa tentang keliling, luas, atau ciri-ciri bangun datar. Dengan demikian, setiap kali media berhenti pada suatu bangun datar, siswa akan mendapatkan soal untuk dikerjakan. Untuk cara contoh pakainya bisa dijelaskan di teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana menggunakan media pembelajaran roda putar bangun datar. Nah, coba kalian bisa lihat di atas sini. Kalian bisa melihat di sini ada roda putar bangun datar. Nah, roda putar bangun datar ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa atau meningkatkan siswa ini ingin belajar atau serius belajar serta bisa belajar sambil bermain ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada soal, ada juga bangun datar persegi, ada bangun datar persegi panjang, ada bangun datar persegi tiga ya. Nah, di situ. Nah, selain itu juga ada buletan yang isinya ada soal dan ada juga rumus. Nah, di sebelah sini ada yang bulat, nanti kita putar. Setelah putar itu ada panah. Nah, si panah itu nanti bertunjuk kemana. Kalau misalkan ke soal, kita ambil soal yang ada di sini. Nah, soal ini nanti kita ambil. Nah, kita bacakan soalnya. Nanti di soal itu ada rumus-rumus atau pertanyaan yang harus dijawab. Nah, nanti dijawab oleh kelompok. Nah, ini permainannya untuk per kelompok. Jadi nanti perwakilan dari satu kelompok harus maju ke depan untuk memutar roda putar ini. Nah, mungkin seperti itu pembelajarannya ya, pembelajaran media roda putar bangun datar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi guru untuk belajar menyenangkan supaya anak-anak itu tidak suntuk, tidak bosan ya. Saya Nurlena Ada Haulia Syarani dengan NIM 40 2224 1020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan serta penutup, baik yang dapat kami simpulkan dari materi matematika dengan berjudul roda berputar, yaitu yang digunakan untuk mengenalkan berbagai jenis bangun datar, misalnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Roda putar ini memungkinkan siswa untuk memutar atau klik bagian yang berbeda, sehingga menampilkan bangun datar yang berbeda beserta karakteristiknya seperti sisi, sudut, dan ciri-ciri. Tujuan utamanya adalah membuat proses belajar tentang bangun datar menjadi lebih menarik, visual, dan mudah dipahami oleh siswa. Manfaat dan keuntungannya yaitu media visual dan interaktif membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap ciri-ciri bangun datar. Aktivitas memutar roda memberikan unsur permainan yang dapat meningkatkan motivasi belajar, cocok digunakan sebagai media perkenalan atau penguatan konsep bangun datar di kelas. Demikian proses pembuatan media pembelajaran yang telah kami lakukan. Semoga dapat menjadi inspirasi dalam penerapan strategi Project Based Learning di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.